Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi singkat dengan judul Penegakan Hukum bagi Aparat Pelanggar HAM. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Aufa Bima Athoya, bisa dipanggil Aufa ataupun Bima, mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Cyber Muhammadiyah Yogyakarta. Presentasi ini merupakan tugas dari dosen kami Dr. Muhammad Rizal, SHMH, CSA, CFLS. Saya membuat presentasi ini bukan untuk menyudutkan institusi aparat penegakan hukum, melainkan bentuk kecintaan kami, bentuk kepedulian kami kepada aparat penegak hukum untuk memperbaiki nilai-nilai dan juga memperbaiki citra institusi. Jadi presentasi ini sebagai pengingat dan juga sebagai tamparan keras agar institusi manapun bisa memperbaiki citranya. Mari kita mulai slide selanjutnya. Aparatur negara, khususnya polisi, adalah pelindung dan penegak hukum. Namun sangat disayangkan, saat ini masih banyak oknum aparat yang justru menjadi pelaku pelanggaran HAM dan menjadi pelaku pelanggaran hukum di Indonesia. Ketidaktegasan sanksi, impunitas, dan kurangnya akuntabilitas sering menjadi keluhan masyarakat Indonesia. Penegakan hukum yang lemah justru akan merusak seni demokrasi dan martabat penegak hukum itu sendiri. Tentunya kita tidak ingin martabat kepolisian kita tercoreng seolah-olah tidak profesional dalam penegakan hukum, khususnya kepada anggotanya sendiri. Banyak terjadi kasus pelanggaran hukum oleh oknum aparat kepolisian dan juga aparatur negara yang lain, namun tidak mendapatkan sanksi tegas yang transparan, sehingga masyarakat Indonesia berkeluh kesah tentang problematika ini. Mari kita lihat datanya bersama. Pernyataan ahli. Komnas HAM menegaskan, Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan terkait dugaan pelanggaran HAM. Ini disampaikan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bagaimana bisa aparat kepolisian yang seharusnya menjadi lembaga yang mengawasi penegakan HAM di Indonesia, yang melindungi hak asasi manusia, justru menjadi institusi yang paling banyak oknumnya melanggar HAM. Menurut data survei, tercatat 2.650 laporan sepanjang Januari sampai November tahun 2025. Ini bulan Desember belum dimasukkan dalam survei. Sampai bulan November, Polri menjadi pihak paling banyak diadukan dengan 712 laporan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. Banyak sekali. Jika kita hitung rata-rata, satu hari bisa terjadi 2 kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Data ini bersumber dari Komnas HAM. Kita lihat sebelah kiri pada tabel pihak yang paling banyak diadukan dalam dugaan pelanggaran HAM Januari sampai dengan November tahun 2025. Kita lihat dari yang paling bawah dulu, yakni ada di urutan kelima, pemerintah pusat memiliki catatan 175 aduan dugaan pelanggaran HAM. Selanjutnya di urutan keempat
pemerintah daerah memiliki catatan 244 aduan dugaan pelanggaran HAM. Individu 299 laporan dugaan pelanggaran HAM. Kemudian di urutan kedua, korporasi 424 kasus dugaan pelanggaran HAM. Dan top skor ranking tertinggi konsisten dipegang oleh institusi Polri di urutan yang pertama. Dengan laporan tercatat 712 kasus dalam rentang waktu 11 bulan. Belum tercatat bulan Desember. Ada tidaknya kami belum melihat data surveinya lagi. Itu yang tercatat. Sedangkan yang tidak tercatat, saya yakin angkanya jauh lebih besar lagi. Karena banyaknya masyarakat yang takut untuk melaporkan. Dan mungkin masyarakat yang ingin melaporkan tidak tahu bagaimana caranya dan kemana harus melaporkan dugaan pelanggaran HAM. Entah itu dilakukan oleh aparat, entah itu dilakukan oleh kerabat, entah itu dilakukan oleh siapapun. Masyarakat mungkin belum tahu bagaimana pelaporannya. Akan tetapi setahu kami Kementerian HAM sudah memberikan fasilitas aduan incognito, anonimus yang tidak diketahui namanya untuk kasus dugaan pelanggaran HAM, dan alhamdulillah Kementerian HAM kemarin berhasil menangani beberapa kasus terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, khususnya yang terbaru kemarin viral penganiayaan. Selanjutnya kita baca tulisan di bawah. Teori penegakan hukum menurut Sacipto Raharjo, hukum tidak hanya tertulis tetapi harus berjalan efektif. Penegakan hukum memerlukan dua hal. Pertama, aparat yang berintegritas. Kedua, sanksi yang mendidik serta menimbulkan efek jera. Kita pahami mafhum mukhallafahnya. Ketika penegakan hukum tidak diiringi dengan aparat yang berintegritas dan juga sanksi yang mendidik serta menimbulkan efek jera, maka hukum hanya sekedar tertulis dan tidak dapat berjalan secara efektif. Lanjut pada slide berikutnya. Dari tabel yang telah kita lihat bersama terkait aduan tentang dugaan pelanggaran HAM, kita bisa melihat ada hampir 3.000 kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. Itu dalam kurun Januari sampai November tahun 2025. Belum masuk di bulan Desember. Dan belum juga kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang tidak dilaporkan. Di sini ada 5. Namun ketika kita membahas urutan ke-5, 4, 3, dan 2 akan menghabiskan waktu yang cukup panjang. Maka di sini saya akan menyampaikan khusus yang paling menarik yang menjadi top skor ranking tertinggi, yakni institusi kepolisian telah konsisten selama bertahun-tahun menempati posisi tertinggi terkait aduan dugaan pelanggaran HAM. Berikut adalah jenis pelanggarannya. Pelanggaran hak atas rasa aman dan prosedur hukum dengan ragam kasus yang didominasi pada 6 jenis pelanggaran berikut. Pertama, penyiksaan dan perlakuan kejam. Tindakan penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat manusia yang dilakukan selama proses interogasi atau penahanan. Ini seringkali terjadi. Yang kedua, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang sah atau prosedur yang tidak sesuai. Yang ketiga, kriminalisasi dan salah tangkap. Penetapan tersangka yang tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup atau salah orang dalam proses penyidikan. Ini sangat disayangkan sekali, karena biasanya laporan yang kami terima, korban salah tangkap telah melalui interogasi dan penyiksaan untuk dipaksa mengakui perbuatan yang sesungguhnya tidak dilakukan.
Korban dipaksa untuk mengakui perbuatan yang sebenarnya dia tidak melakukannya dengan berbagai cara, dan korban banyak mengalami penyiksaan. Kemudian adanya pelanggaran prosedur hukum, due process of law. Penyalahgunaan wewenang, lambatnya penanganan kasus, serta intimidasi selama proses penyidikan. Kemudian di sini kita bisa melihat adanya kekerasan berlebih, yaitu excessive use of force. Penggunaan senjata api dan kekuatan berlebih yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP hingga menyebabkan korban jiwa atau luka berat. Dan sangat disayangkan sekali, terkadang yang menjadi korban adalah seorang anak yang tidak bersalah. Bahkan ada korban anak di bawah umur. Kemudian yang selanjutnya adanya pembungkaman kebebasan berekspresi yang termasuk bagian dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. Tindakan represif saat mengamankan demonstrasi, penangkapan massa aksi secara acak, dan penghilangan paksa. Ini seringkali dilakukan dan sering kita melihat beritanya tersebar di media sosial. Ini beberapa pelanggaran yang tercatat dan kasus yang didominasi, kasus yang mendominasi. Akan tetapi masih banyak sekali kasus di luar sana. Total lebih dari 700 kasus dalam kurun 11 bulan. Jika kita bagi, satu hari setidaknya ada 2 kasus dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Ini menjadi catatan besar, garis merah yang harus kita perhatikan bersama, yang harus kita awasi bersama, sehingga aparat penegak hukum menjalankan tupoksinya, menegakkan hukum dan HAM, dan juga mengayomi masyarakat, bukan menjadi pelaku pelanggaran HAM. Dari banyaknya kasus yang telah kami sampaikan tadi, khususnya oleh top skor aduan dugaan pelanggaran HAM di Indonesia, yakni institusi Polri, masih banyak sekali kejahatan-kejahatan pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian namun tidak diketahui, tidak terdata, tidak tercatat, tidak terpublish karena tidak dilaporkan oleh korban maupun oleh saksi, sehingga kasus tersebut menjadi tenggelam dan terabaikan. Namun dari sekian banyak kasus, ada satu kasus yang sangat menghebohkan dan menggemparkan Indonesia waktu itu, yakni pada contoh kasus pembunuhan Brigadir J pada tahun 2022. Kasus ini sangat mencoreng dan mempermalukan wajah institusi Polri hingga berhasil meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian Republik Indonesia. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J mengandung unsur pelanggaran berat prosedur dan pelanggaran kode etik Polri. Kemudian penyalahgunaan wewenang, intimidasi terhadap bawahan, mengancam, menggunakan hierarki untuk memaksa bawahan melanggar sumpah untuk menutupi kejahatan atasannya. Kemudian ada upaya penutupan kejahatan dengan rekayasa kasus, penghilangan barang bukti dan laporan palsu. Hebat sekali. Yang lebih mempermalukan adalah kasus ini dilakukan oleh seorang Kadif Propam, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan. Kita bisa lihat di sebelah kanan. Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo tiba untuk menjalani pemeriksaan di Baris Krim Mabes Polri, Jakarta, Kamis 4
Agustus tahun 2022. Sebelum bawahnya kita baca, kita lihat dulu yang sebelah kiri ini, jabatan strategis pelaku, untuk kita ketahui bersama. Verdi Sambo merupakan seorang Kadif Propam, yakni Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan. Tugasnya apa? Bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal di lingkungan Polri. Ini mencakup apa? Penegakan disiplin, tata tertib, serta pelayanan pengaduan masyarakat terkait penyimpangan tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri atau PNS Polri. Kurang memalukan apa? Alhamdulillah min dzalik. Jadi beliau memimpin institusi yang seharusnya menegakkan disiplin, menegakkan keadilan, dan memberikan sanksi kepada oknum anggota kepolisian. Dan beliau menjadi pimpinan tinggi di situ. Justru malah menyalahgunakan wewenang, menghilangkan nyawa, dan melakukan berbagai pelanggaran berat prosedur yang lain. Ini sangat memalukan dan merusak citra baik institusi kepolisian Republik Indonesia. Harapan kami ke depannya, para pejabat terkait khususnya di Divisi Propam Polri dapat menertibkan dan memberikan tindak tegas kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum dan HAM. Selanjutnya kembali ke berita yang ada Verdi Sambo sebelah kanan ini. Kewenangan lembaga pengawas internal kepolisian yaitu Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri bakal dipreteli karena disebut sangat powerful, sehingga cenderung disalahgunakan untuk melindungi anggota polisi yang nakal, menutup-nutupi kasus kejahatan hingga merekayasa, kata Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Bukan saya yang bilang ya. Analisis singkat kami, ketika kekuasaan tidak dikontrol, HAM mudah terinjak-injak dan hukum dapat dipermainkan sehingga berjalan lambat atau berjalan tidak sebagaimana mestinya. Hukum bagi aparat pelanggar HAM kurang transparan selama ini. Seringkali tidak tuntas diberitakan di publik. Masih dominan pada penyelesaian internal atau disiplin seperti mutasi atau penundaan kenaikan pangkat bagi aparat yang melanggar HAM. Padahal untuk kasus yang seharusnya masuk ranah pidana. Ini menimbulkan persepsi di masyarakat yaitu polisi kebal hukum. Dampak nyata di masyarakat banyak sekali. Kita lihat di sini. Hanya saya cantumkan beberapa. Di antaranya masyarakat takut untuk melapor dan ragu meminta perlindungan polisi. Kemudian masyarakat enggan bekerja sama dalam penegakan hukum. Ini sangat berbahaya sekali dalam stabilitas di negara hukum Indonesia ketika ini benar-benar terjadi. Kemudian hubungan aparat dan masyarakat menjadi renggang dan penuh kecurigaan. Buktinya banyak sekali penuh kecurigaan. Nanti saya tampilkan setelah ini. Saya ceritakan saja. Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, kemudian merusak citra polisi sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Yang terakhir adalah citra buruk menutup citra baik polisi yang berdedikasi dan tulus. Nah, tadi saya sampaikan bahwa penuh kecurigaan ini sering terjadi dan saya telah melakukan riset dalam hal ini. Saya melakukan riset langsung berbasis diskusi kepada masyarakat random, khususnya pengguna jalan. Ketika mereka berpapasan dengan polisi, apa yang mereka rasakan? Ketika polisi benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai pengayom masyarakat, mengayomi, melindungi, dan melayani, saya yakin sekali bahwa kehadiran polisi di masyarakat akan menghadirkan rasa tenang, aman, dan damai. Bukan rasa takut, khawatir, dan was-was. Namun kenyataannya saat ini adalah ketika masyarakat berpapasan dengan polisi di jalan, mereka takut, khawatir, dan was-was.
meski tidak melakukan kejahatan ataupun kesalahan. Contohnya, banyaknya penilangan. Ini kasus lama dan saya melakukan riset ini juga sudah lama. Banyaknya penilangan di lapangan. Dan maaf sekali, banyaknya oknum aparat, sekali lagi oknum aparat polisi lalu lintas yang mencari-cari kesempatan dalam proses penilangan ini, sehingga menjadikan masyarakat trauma dan khawatir. Nah, poinnya yang mau saya sampaikan, bahkan ketika polisi ingin berbuat baik, masyarakat tetap curiga. Bahkan ketika polisi ingin melakukan kebaikan, masyarakat tetap curiga dan menaruh rasa was-was. Contohnya, saya melihat langsung di depan kepala ketika polisi sedang melakukan bagi-bagi takjil. Polisi lalu lintas melakukan bagi-bagi takjil di salah satu lampu merah besar. Itu pengguna jalan banyak yang putar balik. Mereka takut, khawatir itu adalah operasi tertib lalu lintas, sehingga banyak yang terjatuh, tergelincir dan terjadi kecelakaan. Padahal niatnya baik. Masya Allah. Ini yang saya sampaikan tadi dalam riset adalah apa, poin pertanyaannya, apa yang dirasakan masyarakat pengguna jalan ketika bertemu dengan polisi. Meski catatannya surat-surat lengkap, STNK ada, motor aman, BPKB dan STNK aman, pajak motor dibayar, kemudian SIM masih aktif, menggunakan helm dan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas apapun. Ternyata rata-rata tetap was-was, khawatir, waspada dan curiga. Kenyataannya di lapangan seperti itu. Meskipun tidak ada pelanggaran. Meskipun tidak ada pelanggaran. Ini menjadi catatan besar. Semoga institusi Polri berkenan untuk menerima masukan, saran, nasihat, dan siap untuk berbenah, sehingga kedepannya akan jauh lebih baik lagi dan diterima kembali di masyarakat, mendapatkan kepercayaan publik. Di sini saya akan membacakan beberapa pasal, diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan agar setiap anggota Polri wajib mematuhi dan melaksanakan norma hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Aturan teknisnya tercantum dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 yang mengatur implementasi standar dan prinsip HAM dalam tugas Polri. Sumber Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Apakah sudah berlaku? Dijalankan dengan baik? Semoga. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, serta perlakuan kejam atau merendahkan martabat. Aturan ini berlaku mengikat bagi seluruh alat negara termasuk aparat kepolisian. Sumber Komnas HAM. Apakah sudah terlaksana? Mohon maaf, dalam data yang saya cantumkan di slide sebelumnya, undang-undang ini diterabas dan dilanggar oleh oknum, sekali lagi oknum aparat kepolisian. Kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi dasar hukum untuk mengadili dugaan pelanggaran HAM berat yang jika terbukti pelakunya akan diproses secara pidana tanpa memandang status atau jabatannya. Dari permasalahan tersebut, saya menyiapkan beberapa solusi ringan yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk diterapkan dan dilaksanakan. Ini hanya saran demi kebaikan bersama. Nah, kerjasama dan kolaborasi aktif pemerintah, aparat, media, lembaga independen, dan masyarakat untuk mengawasi penegakan HAM di Indonesia, khususnya di lingkungan aparat penegak hukum. Ini perlu kerjasama, kolaborasi aktif dari seluruh komponen. Yang pertama, ini pesan untuk Pak Polisi, untuk seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia. Semoga berkenan, ini saran yang baik. Pertama adalah hapus impunitas. Jadi jangan sampai ada seolah-olah aparat itu kebal hukum. Kedua, pisahkan penanganan pelanggaran pidana dan pelanggaran disiplin.
ketika ada dugaan pelanggaran HAM, serahkan ke penyidik independen atau eksternal, jangan diurus internal. Itu saran kami. Diterapkan silahkan, tidak juga. Ya kalau bisa diterapkan. Saya belum tahu penerapannya seperti apa. Kemudian perkuat pemahaman tentang HAM. Dalam kurikulum pendidikan kepolisian, perketat seleksi mental dan integritas sehingga nanti polisi-polisi di kemudian hari memiliki mental yang lebih baik dan integritas yang lebih baik. Yang sekarang sudah baik, Tapi harapannya kan besok-besok jauh lebih baik, seperti itu. Kemudian berikan sanksi tegas PTDH dan proses pidana bagi pelaku pelanggar HAM. Bukan sekedar mutasi atau penundaan kenaikan pangkat, itu tidak memberikan efek jera. Ketika ditunda naik pangkatnya tetap bisa melakukan pelanggaran HAM. Ketika dimutasi bisa melakukan pelanggaran HAM di tempat yang baru, malah trouble nanti. Makanya berikan efek jera, tindakan tegas pidana dan PTDH. Kenapa? Karena ketika suatu saat melakukan pelanggaran HAM lagi, dia bukan anggota Polri, sehingga tidak mencoreng nama baik kepolisian. Kemudian berikan contoh dan teladan dalam kepatuhan hukum bagi masyarakat. Jadi izin Bapak, silahkan memberikan contoh kepatuhan dulu, supaya masyarakat menggunakan motor yang taat pajak, Bapak juga menggunakan motor yang taat pajak. Supaya masyarakat menggunakan motor dengan STNK lengkap, ya mohon maaf, Bapak juga silahkan menggunakan motor dengan STNK dan surat-surat lengkap. Itu contoh Bapak, contoh. Saya sedang tidak mau riset lagi untuk masalah tersebut, tapi sempat riset dan banyak. Oh, jangan dibahas dulu, maaf sekali, ceplosan. Selanjutnya transparansi. Publikasikan hasil pemeriksaan dan sanksi secara terbuka agar menjadi pelajaran bersama. Dan selanjutnya turunkan ego dan jangan baperan. Itu saran dari kami untuk aparat kepolisian. Semoga Bapak Kapolri mendengar dan bisa diterapkan di seluruh jajarannya. Salam hormat Bapak. Selanjutnya pemerintah revisi regulasi perjelas undang-undang kepolisian dan undang-undang HAM agar tidak ada celah hukum yang melindungi aparat pelanggar HAM. Kemudian beri dukungan lembaga independen, berikan kewenangan penyidikan dan anggaran bagi Komnas HAM serta lembaga independen terkait agar bisa bergerak menegakkan HAM tanpa pandang bulu. Kemudian berikan jaminan perlindungan tegas untuk melindungi saksi, pelapor dan korban dari tekanan dan ancaman. Kemudian evaluasi berkala dan terima aspirasi dari pakar di bidangnya. Pantau pelaksanaan penegakan hukum secara berkala. Mungkin sudah diterapkan sebagian oleh pemerintah, kami hanya mengingatkan kembali. Kemudian untuk Komnas HAM, izin kami memberikan saran penyelidikan mandiri dengan investigasi mendalam dan tidak memihak pada laporan pelanggaran HAM aparat. Jadi objektif. Insya Allah objektif, saya tahu itu. Komnas HAM insya Allah aman. Pak, saya diajak boleh Pak, saya di Komnas HAM bagian penyidik, saya siap. Kemudian tekan agar rekomendasi yang diberikan benar-benar dijalankan oleh kepolisian, kejaksaan, dan bukan sekedar dokumen. Selanjutnya pusat data mengumpulkan dan mempublikasi data aduan dan penanganan secara rutin. Mediasi dan advokasi mendampingi korban dalam proses hukum hingga tuntas dan memastikan ganti rugi yang diberikan. Saya rasa ini sudah dilakukan oleh Komnas HAM ya. Namun saya belum banyak mengetahui tentang tupoksi dan kegiatan yang dilakukan Komnas HAM. Insya Allah nanti saya akan silaturahim ke Komnas HAM untuk banyak berdiskusi di sana. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya adalah tugas media dan masyarakat. Selanjutnya adalah saran untuk rekan-rekan media. Yang saya yakin sebetulnya teman-teman media ini sudah sangat paham sekali dan lebih paham dari saya. Tapi izinkan saya tetap menyampaikan untuk teman-teman media, harap konsisten menyampaikan berita berbasis fakta. Laporkan secara lengkap, akurat dan berimbang untuk masyarakat. Selanjutnya berikan kritik konstruktif. Soroti kasus-kasus pelanggaran HAM, pelanggaran hukum, dan proses hukum yang sedang berjalan sebagai bentuk kontrol sosial.
karena media ini sangat memiliki pengaruh dan dampak di masyarakat sebagai kontrol sosial. Mayoritas masyarakat mengerti apa yang sedang terjadi di negeri ini karena siaran dari media, sehingga pengaruhnya sangat besar di masyarakat. Kemudian untuk rekan-rekan media, tolong berikan edukasi kepada publik. Jelaskan hak-hak warga dan prosedur pelaporan yang benar, sehingga masyarakat ini berani untuk melaporkan dugaan kasus pelanggaran HAM. Karena jika tidak dilaporkan, maka penegak hukum ataupun instansi yang berwenang belum tentu tahu adanya kasus pelanggaran HAM tersebut. Jadi ini adalah salah satu tugas untuk awak media, membantu menyampaikan kepada masyarakat. Terakhir, tetap jaga asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan dari pengadilan. Nah, kita tadi telah mengetahui apa tugas-tugas dan kewajiban dari aparat penegak hukum itu sendiri atau institusi kepolisian, pemerintah, kemudian Komnas HAM dan juga media. Yang terakhir, jangan sampai kita juga tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai masyarakat. Kok enak sekali pemerintah saja yang bergerak, kepolisian saja yang bergerak, kemudian media dan Komnas HAM saja. Kita masyarakat juga punya kewajiban di sini dalam mengontrol penegakan HAM yang di Indonesia. Dalam mengontrol penegakan HAM di Indonesia, masyarakat ini punya andil juga, dan bahkan andilnya masyarakat ini cukup besar. Jadi jangan disepelekan. Kita punya kewajiban juga, teman-teman. Sebagai masyarakat, yang pertama kita harus berani melapor, sampaikan dugaan pelanggaran HAM ke saluran resmi dari Komnas HAM, kepolisian atau Kementerian HAM. Kita ketahui betapa eksisnya Komnas HAM dan konsisten membahas isu-isu soal HAM dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Saat ini Kementerian HAM telah mekar dari kementerian induknya, yakni Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saat ini terpecah menjadi 4 kementerian. Mohon direvisi bila salah. Sepengetahuan kami adalah Menko, kemudian Kementerian IMIPAS, kemudian Kementerian Hukum dan Kementerian HAM. Kementerian HAM yang dipimpin oleh Bapak Menteri Natalius Pigai ini setelah mekar menjadi kementerian sendiri, pergerakannya saya rasa jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Karena punya beberapa kewenangan-kewenangan sendiri, apalagi banyaknya rencana undang-undang tentang hak asasi manusia yang sedang dalam proses. Nah, Kementerian HAM ini punya kanal resmi, punya saluran resmi aduan dugaan pelanggaran HAM. Nanti teman-teman bisa akses, bisa cari di Instagramnya, di websitenya, di mana sih cara kita melaporkan dugaan pelanggaran HAM. Dan berani melapor ini tidak hanya bagi korban, melainkan juga bagi saksi. Seandainya kita melihat dugaan pelanggaran HAM, seandainya kita mendengar dugaan pelanggaran HAM, dan kita mengetahui validitasnya, oh ini valid, ini terbukti benar, terbukti adanya pelanggaran HAM, maka jangan ragu-ragu untuk melaporkan, sebagai korban maupun sebagai saksi. Karena saksi dan korban ini dilindungi oleh undang-undang. Insya Allah kerahasiaannya dan keselamatannya akan dilindungi oleh hukum. Jadi jangan khawatir. Kemudian awasi dan pantau proses hukum yang berjalan. Jangan biarkan kasus tertutup tanpa kejelasan. Kita berhak kok bertanya kasus yang telah berjalan sampai mana perkembangannya. Jadi jangan dibiarkan begitu saja, supaya tidak ngabar atau istilahnya menguap. Tiba-tiba kasusnya hilang. Karena ada yang seperti itu. Di mana ya saya nggak tahu lah. Saya bukan pihak-pihak terkait. Saat ini belum. Kemudian tuntut akuntabilitas, minta jawaban dari aparat dan pemerintah terkait penanganan kasus. Dan yang terakhir, kewajiban bagi kita sebagai masyarakat Indonesia, patuhi hukum. Tunjukkan kesadaran hukum yang baik sebagai contoh dan mitra sejajar aparat. Jadi masyarakat ini juga harus taat hukum. Bagaimana kita mau mengontrol pelanggaran hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, sedangkan kita tidak taat hukum, kan trouble lagi nanti, bermasalah. Jadi usahakan kita juga belajar untuk taat hukum. Nah, semua pihak di sini harus bergerak bersama. Maaf, ada motor yang ikut bergerak tadi lewat.
semua pihak harus bergerak bersama dalam satu tujuan, yakni hukum berlaku sama untuk semua. Jadi kerjasama seluruh unsur mempercepat realisasi penegakan HAM di Indonesia dan menekan jumlah aparat penegak hukum yang melanggar HAM. Sekali lagi saya sampaikan, kerjasama seluruh unsur mempercepat realisasi penegakan HAM di Indonesia dan menekan jumlah aparat penegak hukum yang melanggar HAM. Jadi kita harus berkolaborasi bersama-sama supaya penegakan HAM di Indonesia bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya, itu tadi sedikit yang dapat kami sampaikan terkait penegakan hukum bagi aparat pelanggar HAM. Dan semoga ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh audiens yang telah mendengarkan, menyimak, menonton presentasi ini. Dan juga terima kasih kepada dosen kami Dr. Moris Muhammad Rizal yang telah membimbing kami mahasiswa S1 Ilmu Hukum. Semoga sangat bermanfaat apa yang telah saya sampaikan, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan, kesalahan dalam kalimat, kesalahan dalam mencantumkan sumber, atau kesalahan-kesalahan yang lain. Saya mohon maaf dan mohon bantuannya untuk berkenan memberikan kritik, saran, dan masukan kepada kami, karena kritik, masukan, dan saran akan membangun kami lebih baik lagi ke depannya. Saya undur diri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.